Yang ada di Desa Cikupa, Banjaranyar ini apa saja sih Pak? Ini menarik yang saya diundang untuk meninjau temuan di daerah Cikupa, di Desa Cikupa, Kecamatan Banjaranyar, Pecahan dari Banjarsari ini. Jadi dari beberapa berita yang kemudian saya dapat dan dapat ditugaskan juga oleh Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah bahwa di Banjaranyar, Desa Cikupa ini ada teman gua yang masyarakat setempat menyebutnya sebagai gua Aul. Dan pertama saya dapat informasi ini dari teman-teman survei dari geologi, Peta Geologi di Selatan Ciamis dan disampaikan video saat itu hasil temuan masyarakat. Dan baru sekarang tanggal 3 sampai 5 Mei saya melakukan tinjauan lapangan tugasan dari Badan Riset Inovasi Nasional. Temuan yang cukup menarik dan yang dilaporkan oleh masyarakat, dan juga saya meninjau lapangan kembali dan melihat keberadaan temuan yang masih terjadi di lapangan, dan besar kemungkinan masih banyak yang tertimbun di sana. Itu sudah ditemukan beberapa artefak dan juga sisa manusia. Artefaknya baik itu terbuat dari bahan batuan dan juga dari bahan tulang. Contoh kasus di sini ada artefak yang berupa batu pukul atau hammerstone atau perkutor, ya, yang umum disebut di arkeologi. Ini cukup menarik, kita bisa melihat ada jejak pemakaian di sini dan juga ada sisa hematit. Dan hematit ini juga ditempatkan di kerang. Dan yang cukup menarik lagi untuk kelengkapan temuan di Gua Aul ini adalah temuan rangka manusia. Walaupun dia fragmentaris, tapi kita bisa melihat tetelannya di sini yang sudah kita coba pilah-pilah. Di sini ada fragmen gigi manusia. Ini gigi fragmen rahang bawah dari manusia dari Gua Aul yang menunjukkan bahwa Gua Aul pada masa lalu itu tidak hanya sekedar gua, tapi merupakan gua tempat beraktivitas manusia. Beraktivitas sangat luas artinya. Dengan adanya temuan fragmen manusia dengan bagian-bagian tulang tengkoraknya membuktikan bahwa Gua Aul itu dihuni pada masa lalu. Mereka melakukan aktivitas yang pasti. Kita dapatkan informasi dari teman-teman fragmen tulang manusia ini adalah adanya aktivitas penguburan. Dengan adanya seperti contoh di sini kita lihat fragmen tulang tengkorak, mungkin di rahang nggak begitu terlihat ya, yang sudah mendapatkan perlakuan pewarnaan merah menggunakan hematit ini. Umumnya di arkeologi ini merupakan proses penguburan kedua. Ini merupakan bagian dari tulang frontal dari manusia yang di Gua Aul ini, ruang rongga mata. Dan ini sudah ada hematit. Ini artinya manusia mati dikubur, dibongkar kembali, dan kemudian dilakukan upacara dengan pewarnaan ini. Dan kalau ada pertanyaan, manusia yang ditemukan di Gua Aul itu fragmen manusia itu manusia dewasa atau anak-anak? Kita bisa lihat jejaknya di sini. Ini gerahamnya, geraham 1, 2, 3 sampai molar akhir ditemukan di sana. Dan kita sudah melihat ada paus atrisidia di sini. Dan ini menunjukkan umur kedewasaan. Jadi secara kualitatif kita bisa menyimpulkan bahwa fragmen tulang manusia yang ditemukan di Gua Aul itu adalah manusia dewasa, tapi umurnya kita belum dapat. Nah, ini butuh kelanjutan untuk mengetahui manusia yang ditemukan di Gua Aul itu matinya umur berapa. Ini paling tidak kita bisa lewat analisis CBCT nanti, gunakan perekaman CBCT, komputer tomografi, lewat analisis arkeodoktologi, kita bisa menentukan umur matinya berapa kira-kira, umur terakhir hidupnya. Tapi untuk umur budaya tentu kita butuh analisis karbon. Tapi perkiraan itu manusia tersebut itu berapa tahun, berapa ratus atau ribu tahun? Berapa ribu tahun ya. Nah, pengalaman ini kita membandingkan artinya secara kualitatif ya. Jadi yang saya juga menemukan rangka manusia dari penguburan kedua di Gua Aul yang sudah dilakukan hematit ini umurnya antara 6.500 sampai 6.600 tahun yang lalu. Jadi sekitar 4.500 sebelum Masehi. Itu yang di Gua Aul. Tapi pastinya yang di Gua Aul ini kita belum tahu. Dan Gua Aul ini bisa saya katakan ini satu penemuan baru di wilayah Ciamis, di wilayah selatan Jawa Barat untuk rumah gua yang cukup lengkap.
Karena di Gua Aul kita temu rangka manusianya, bagian fragmen rangka manusia, kita temu artefaknya, kita ketemu juga sisa makanan dari fragmen tulang binatang. Dan kalau kita lihat dari sisi artefaknya, itu mewakili dari periode Mesolitik, diwakili oleh alat sapi, alat tulang, dan juga perkutor. Dan kemudian kita juga melihat dari temuan yang kita kunjungkan kemarin, ada juga kapak abelium persegi yang berbentuk pecahan. Itu merupakan mewakili dari periode Neolitik. Dan Neolitik itu lebih diperkuat lagi dengan temuan fragmen tembikar di sana. Dan sepertinya Gua Aul ini juga berkembang ke masa yang lebih berikutnya karena juga ditemukan fragmen keramik. Saat sekarang semuanya teraduk karena aktivitas manusia, masyarakat yang menemukannya. Suatu saat, barangkali lewat penelitian lanjutan, kita bisa melihat stratigrafi lintasan artefak itu dari masing-masing posisi stratigrafi seperti apa, sehingga kita bisa melihat lintasan budaya secara lebih komprehensif. Ya, kita berharap sekali penelitian lebih lanjut dari Gua Aul ini penting untuk dilakukan karena ini membuka tabir kehidupan prasejarah di kawasan. Selain dari kerangka kepala manusia itu, apa saja tadi yang ditemukan di Gua Aul itu, Pak? Nah, itu ada artefak yang terbuat dari batu, kemudian dari andesitnya ada, kemudian dari batu jasper dia buat alat sertik, dan juga ada lancipan dari batu, dan juga yang cukup menarik juga ada temuan obsidian. Dia menggunakan batu ya, kalau mungkin masyarakat awam menyebutnya kecubung ya, itu batu kaca, itu merupakan dahulu dalam lintas dunia kedokteran merupakan pisau bedah pada awal pengetahuan untuk pembedahan. Itu sangat tajam. Di Gua Aul besar kemungkinan digunakan untuk alat serut, untuk mempersiapkan atau menyayat daging, binatang buruan, atau juga mempersiapkan lancipan yang mereka buat dari alat tulang. Kemudian kita juga ketemu artefak-artefak yang lain. Contoh kasus seperti ini, ada kerang yang kemudian mereka tempatkan hematit di dalamnya, kemudian tembikar dengan hiasan geometris, kemudian alat-alat serpik yang terbuat dari jasper merah, kemudian juga batu hijau mereka menggunakan. Ya, artinya pada masa lalu di era prasejarah itu di Gua Aul ada kehidupan prasejarah yang kemudian memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada pada saat itu. Terus tadi yang gigi yang besar itu berkaitan gigi apa? Nah, itu juga itu mewakili lingkungan. Jadi pada era kehidupan prasejarah di Gua Aul pada masa lalu itu mereka juga melakukan perburuan, dan fragmen-fragmen tulang binatang itu dan juga gigi hewan itu mewakili hewan buruan yang ada di lingkungan. Kuat dugaan itu merupakan bagian dari yang mungkin butuh analisis lebih spesifik lagi dari bentuk yang sementara kita lihat itu merupakan bagian dari kuda nil, Hippopotamus spesies gitu. Berarti kemungkinan dulu itu di sini hewan-hewan kuda nil itu ada juga berarti? Ada, itu penelitian sebelumnya kan sudah kita lakukan di Tambak Sari, Ciamis. Masih di kawasan Ciamis, di daerah Rancang. Itu juga ditemukan seperti gajah purba ditemukan di situ, kuda nil, tapir, kemudian rusa yang diburu pada masa prasejarah. Tapi sekarang yang kita temukan di Banjar-Anjar ini di Gua Aul Cikupa ini dari periode yang lebih muda dibanding dari Tambak Sari, karena kita menemukan artefak yang lebih muda periode budayanya dari era Mesolitik. Sementara di Tambak Sari Rancah itu dari era Paleolitik, dan satu indikasi pertanggalan budaya sudah didapatkan, satu gigi dari periode sekitar 600.000 tahun yang lalu. Jadi cukup jauh ya, tapi secara keseluruhan Ciamis punya tabir prasejarah yang sangat menarik untuk dikembangkan ke depan. Untuk kedepannya, untuk penelitian ini akan sampai sejauh mana sih untuk dilakukan di sini? Nah, ini baru penelitian awal. Ini baru peninjauan awal, belum penelitian. Saya perlu mengatakan penelitian di sini, karena kita baru pengamatan, dan pengamatan punya temuan yang luar biasa signifikannya. Ini perlu ekskavasi arkeologi secara sistematis harus dilakukan. Yang saya katakan lagi bahwa itu kita bisa melihat stratigrafis teman-teman yang ada di bawah permukaan tanah, kita bisa melihat lintasan budaya, kita juga bisa melihat fungsi jiwa secara lebih komprehensif dengan temuan yang in situ dalam proses penemuan. Tapi selanjutnya berarti ini akan diteliti di mana berarti? Nah, ini kita akan sampaikan ke pemerintah Kabupaten Ciamis, dan penelitian itu juga bisa diinisiatif oleh pemerintah kabupaten sendiri, dan saya selaku peneliti di BRIN juga berharap Badan Riset Inovasi Nasional, dalam hal ini Pusat Riset
arkeologi prasejarah juga punya peluang lah paling tidak untuk kita mengembangkan penelitian yang lebih besar lagi di Kabupaten Ciamis ini untuk menelusuri gua-gua yang ada. Karena di sini tidak hanya gua Aul, ada gua-gua yang lain diinformasikan oleh masyarakat, sudah diberikan masyarakat. Ada 9 titik gua lagi yang memungkinkan untuk kita menemukan kehidupan prasejarah yang lebih signifikan atau lebih komprehensif di sekitar Banjaranyar yang merupakan pecahan dari Banjarsari. Ini biasa disebut daerah ini Aul, daerah Aul. Ini dulu batu dan batu kapur, sehingga tanaman pun tidak tumbuh. Nah, ini tanah dari bawah diangkat sehingga bisa tumbuh rumput, dan ini menjadi camping ground, area tempat wisata. Dan ini wisata milik pribadi. Walaupun milik pribadi, ini tentu juga akan berakibat ekonomi pada desa sekitarnya. Karena memang ke depan orang wisata itu bakal mencari tempat sunyi, bukan ke tempat keramaian. Lama-lama wisata ke laut pun akan berkurang. Kalau kelak ada orang wisata tapi datang ke tempat ramai, itu masih orang kampung. Nah, orang kota datang wisatanya ke tempat sunyi untuk menenangkan pikirannya dari stres kehidupan kota. Oke, Aul, Cikupa.